Dulu DN itu cuma buat KBDN Darunaja Pusat aja gitu. Seiring berjalannya waktu kan ada Darunaja 2, Darunaja 8 dan seterusnya, bahkan kan ada Darul Mutakin, Madinah Darunaja. Makanya KBDN itu mencakup banyak lah. Ada juga anggota-anggota istimewa. Dulu kan ya? Seret banget nih. Sama abang-abang sama kakak-kakak KPDN tuh ngayomin banget gitu. Baik-baik semua lah gitu. Paling dulu tuh anak-anak DN kalau mediatornya kalau nggak Darul Fahri ya KPDN gitu. Kalau sekarang kan udah beda-beda tuh. Kalau dulu suatu rame terus tuh, karena kan rata-rata Darul saya. Tapi biar rame banget tuh, ayolah kita ngadain event akbar. KPDN berdiri di atas semua golongan ya. Jadi kita menerima siapapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KPDN, salam 24 jam. Perkenalkan, nama aku Salsabila Ibrahim, sekaligus member dari IKPDN Mesir. Nah, sebelum masuk ke topik dan sebelum kita panggil narasumbernya nih teman-teman, aku pengen ngenalin narasumbernya, yaitu pertama prestasinya tuh sangat Masya Allah ya di sini. Nah, kebetulan juga kakak kelas Said juga di pondok gitu. Nah, lanjut aja ya. Kak Inek, halo apa kabar? Halo, siap. Baik, alhamdulillah. Boleh kasih tahu nih ke warga-warga di KPDN Mesir, Kak Inek itu siapa? Saya siapa? Saya adalah Iqbal Reza. Iqbal Reza, yuk. Sekarang lagi sibuk apa sih Kak? Ya, gini-gini aja sih. Kuliah, terus ya organisasi tipis-tipis. Tipis apa berat? Ya, biasa aja sih. Oh iya, jalanin aja lah ya. Sekarang kan alhamdulillah ya, dipilih menjadi gubernur Wagub. Bagus. Iya, Oke. Wagub. Wagub dari KPMJB. Yes. Sebelum masuk ke situ, ke topik yang kita bicarain gitu, aku pengen tanya nih, apa ya, dari Kak Ineknya sendiri gitu. Sekarang kan lagi sibuk jadi Wagub gitu. Gimana sih seorang Iqbal Reza gitu kan, kesibukannya jadi mahasiswa gitu, biar teman-teman tuh bisa tahu gitu dan jadi termotivasi gitu orang-orang yang mau masuk ke IKPDN yang mau jadi mahasiswa juga gitu. Gimana sih? Ya, sebenarnya gimana ya? Jadi Wagub ya gitu-gitu aja sih. Soalnya kan sebelumnya udah pernah jadi ketua KPDN, terus di Senat juga wakil. Jadi pas ngejalanin jadi Wagub, ya it's mah udah biasa lah gitu. Jadi ya nggak terlalu dianggap beban gitu, karena udah biasa juga. Kayak gitu paling. Kenapa mau jadi kita? Kenapa mau ya? Ya sebenarnya sih saya bukan orang yang pengen banget gitu ya. Cuma karena tuntutan terus ya teman-teman membujuk, ayolah bisa lah, kita nggak ada orang lagi tuh buat basa-basi yang benar-benar ya basa-basi yang begitulah. Akhirnya ya mau nggak mau, aneh kan orangnya gak enakan juga dan susah nolak gitu. Malah sempat ada nge-tweet gitu kan di X, habis ini rehat gitu. Itu kan yang sering diomongin sama anak-anak tuh, tapi ternyata malah lagi. Iya. Berarti udah sekarang tuh udah jadi public figure mahasiswa, siapa sih yang nggak tahu Kak Inek? Oh, oke. Seorangnya pokoknya orang-orang sekelas kayak tokoh-tokoh, udah disebut tokoh lah ini mah. Thomas. Apa itu Thomas tuh? Apa itu Masya Thomas tuh? Allah. Tokoh masyarakat. Ya. Mungkin pas dulu jadi maba juga pernah kepikiran nggak sih Kak kayak gini tuh, mau jadi ini apa emang udah jadi plan Kak ini? Nggak pernah kepikiran ya. Dulu malah kepikirannya gimana caranya nih kuliah. Ekspektasinya dulu tinggi banget. Bisa kali ya, aneh masuk kuliah 3 jurusan sekaligus. Terus Udin dulu sama syariah. Ternyata itu ekspektasi yang terlalu tinggi. Iya, satu kuliah aja jarang masuk kan. Kuliah lain gitu. Ya akhirnya malah sibuk di ya dunia itulah, dunia organisasi. Tapi ya alhamdulillah belajar juga masih ya, karena tujuan kita kesini kan belajar ya.
kewajiban untuk belajar juga nggak terlupakan ya, tetap belajar terus gitu. Gitu sih. Berarti sekarang udah lulus kan ya kak? Iya, udah lulus. Alhamdulillah. Ya, 2023. Masya Allah. Selamat ya kak. Ya, alhamdulillah. Iya. Aku pengen nanya-nanya tipis gitu kan tentang IKPDN. KPDN ya? Iya. Jadi biar teman-teman semua yang ada di rumah, bahkan orang-orang yang mau masuk ke Mesir gitu, cababa, masisir lah gitu, biar mereka tuh tahu kehidupan di Mesir tuh kayak gimana gitu. Apa sih tips-tips buat masuk ke IKPDN Mesir gitu. Nah sebelum masuk ke situ, aku tuh pengen tanya, apa sih kak IKPDN Mesir tuh? Itu tuh sejarahnya gimana kak? KPDN ya. Kalau KPDN Mesir sendiri kan itu adalah singkatan ya, Ikatan Keluarga Pesantren Darun Najah. Nah sejarahnya itu dulu awalnya ya memang KPDN itu berdiri hanya untuk Darun Najah pusat aja. Gitu. Untuk tahunnya dan lengkap tahun-tahunnya tahun berapa aja, Anda bisa jelasin di sini sebenarnya. Tapi karena takut terlalu lama dan kenapa nggak Anda jelasin di sini biar teman-teman melihat postingan di IG IKPDN Mesir gitu kan. Bisa dilihat di sana. Itu udah lengkap lah tahun-tahunnya. Nah, dulu DN itu cuma buat IKPDN Darun Najah pusat aja gitu. Cuma seiring berjalannya waktu kan ada Darun Najah 2, Darun Najah 8 dan seterusnya. Bahkan kan ada Darul Mutakin, Madinah Najah. Makanya IKPDN itu mencakup banyak lah. Ada juga anggota-anggota istimewa. Yang mana anggota istimewa itu yang istimewa lah. Enggak, maksudnya anggota istimewa itu yang selain daripada mitra dan KPDN cabang. Sebelum masuk ke situ ya kak, jadi aku pengen tanya, kakak itu dari pondok mana? Kalau Anda pribadi dari pondok Darul Mutakin, Parung. Berarti kakak kan sekarang di pondok pesantren Darun Najah nih kan masuknya jadinya IKPDN Iya, jadi gitu kan. KPDN sih. Nah ada nggak sih kak sebagai waktu kakak jadi ketua gitu kan, pernah ada kayak berat gitu jadi ketua IKPDN sedangkan kakak itu dari Darul Mutakin gitu, ada nggak sih kayak rasa pressure-nya ada atau apa? Untuk pressure sendiri sih ya pasti ada lah ya. Bahkan nggak harus Darul Mutakin lah, mau itu jadi ketua Darun Najah 1 atau Darun Najah 2, pasti semua yang jadi ketua pasti ada pressure-nya. Cuma mungkin agak beratnya ketika kalau untuk temen di sini kita udah satu sama lain sama aja lah gitu. Kita nggak beda-bedain mau dia dari Darul Mutakin, Darul Najah, mau dari Madinah Najah ataupun ada Baituna dan lain sebagainya kan, pondok-pondok yang istimewa lah yang ada sekarang, kita nggak ada beda-bedain gitu kan. Sedikit beratnya ketika komunikasi ke Indo, karena kan dari segi asatisnya nggak terlalu kenal ya. Paling beratnya di situ aja sih. Ya alhamdulillah sekarang jadi setelah dari redup nih, bukan redup ya, lebih jalannya lebih kayak setelah dari ketua IKPDN lanjut lagi jadi lebih luas lagi jangkauannya gitu, alhamdulillah. Aku mau tanya, sekarang tuh kan setelah corona gitu IKPDN pernah kan kayak ya namanya kita tahu lah semua corona tuh kayak gimana gitu kan. Nah saat ini gitu IKPDN Mesir tuh kayak gimana kak keadaannya? KPDN Mesir saat ini ya mungkin sebagaimana mestinya, mungkin setelah corona, efek domino daripada corona kan orang-orang jadi mungkin lebih suka untuk, apalagi sekarang internet lebih luas lagi ya jangkauannya. Jadi kayak mungkin anak-anak lebih suka bermain di dunia maya lah. Jadi mungkin kalau dulu kan mungkin belum terlalu ini ya, dunia maya atau fitur HP belum canggih sekarang lah. Kayak dulu mungkin enak gitu buat kumpul-kumpul apa segala macam. Kalau sekarang di dunia mahasiswa itu sendiri juga komunitasnya makin banyak banget sekarang. Pasti komunitas sampai paling kecil pun ada kan sekarang. Apa aja tuh kak kira-kira? Wah banyak. Komunitas sampai Desain ada, bahkan kayak circle tertentu aja, geng apa gitu ada sekarang. Tuh. Dan dari segi domisili juga anak DN sekarang udah beda-beda lah. Ada yang di Rosa, ada yang di Sabi, Asir dan sebagainya. Kalau dulu mayoritas Darosa, walaupun nggak semuanya Darosa. Jadi kalau ada kumpul-kumpul enak lah gitu, saling dekat kan, tetanggaan sama lain. Boleh minum dulu kak. Dulu kan ya? Seret banget nih. Ada. Nah, aku mau tanya nih kak, Ya. apa
apakah IKPDN Mesir itu kan emang itu kan mayoritas dari Darunajah ya Kak? Iya. Apa ya? Boleh nggak sih kayak dari pondok-pondok lain gitu buat join ke sini? Oh, ahlan banget gitu kan. Kan IKPDN berdiri di atas semua golongan ya. Jadi kita menerima siapapun itu. Makanya kan ada anggota biasa, ada anggota istimewa, ada lagi nih satu lagi anggota kehormatan. Ya, anggota istimewa tuh apa? Mungkin dia yang ikut mediator lah. Kalau kehormatan ya yang di sini mau gabung, entah dari pondok apapun itu, walaupun dia nggak masuk mediator IKPDN ya, mau gabung sama IKPDN ya ayo gitu. Kita menerima semua orang gitu, tanpa terkecuali. Boleh nggak sih Kak ceritain waktu Kakak jadi apa ya? Buat teman-teman juga nih camaba yang pada mau masuk ke IKPDN, insya Allah gitu, ataupun kemanapun itu gitu kan. Boleh nggak sih Kak diceritain gimana kendala Kakak waktu Kakak masuk waktu mau daftar ke Mesir? Mungkin tiap tahun beda-beda ya tantangannya ya. Betul. Kalau throwback aneh dulu, mungkin kendalanya karena persiapannya terlalu cepat. Jadi aneh haflah, setelah haflah atau lulus itu seminggu setelahnya langsung Tes. tes. Ya Allah. Iya, langsung tes. Jadi ya alhamdulillah gitu masih keterima kan. Apalagi waktu itu yang daftar sekitar 2018 itu sekitar 10.000 kalau nggak salah. Yang diterima sekitar ya 1.500 sampai 1.800-an lah. 300 cadangan, 1.500 yang keterima. Ketat banget ya Kak. Iya, lumayan lah. Iya. Alhamdulillah, rezeki sih. Iya. Bukan karena aneh yang jago, yang penting karena rezeki aja gitu. Terus kayak selama belajar gitu kan dari pondok juga gitu. Ya mungkin kalau seandainya pondok kan karena itu luas ya, karena pengetahuannya juga luas gitu. Gimana Kakak memperdalam waktu mau ke Mesir gitu? Apakah ada mediator yang membantu ataupun Mesir aneh dulu ikut di mediator ya. Nah itu aneh persiapan di mediator tuh 1 minggu kurang lebih. Iya, buat ngejar ya materi-materi lah. Ya, itulah. Paling ya alhamdulillahnya itu tadi walaupun seminggu persiapan ya karena rezeki aja sih, karena dibantu doa mungkin dari sana keluarga, dari orang tua dan ya orang-orang baik yang mendoakan lah. Jadi alhamdulillah bisa lulus. Kalau bukan kan doa mereka kayaknya ini gak bakal kesini sih. Iya. Oh iya Kak Inek, aku mau tanya lagi nih. Apa sih first impression Kakak di IKPDN Mesir? Apalagi kan pas Kakak pas corona nggak? Enggak ya sebelumnya ya? Enggak dong. Oh iya. Kan saya yang pas corona. Oh iya bener lagi. Iya. Terus Kakak gimana sih first impressionnya? Si present ke IKPDN ya. Ya kalau aneh pribadi sih waktu itu kampusnya 2018 bulan berapa ya? Sekitar November gitu. Awal Desember. Alhamdulillah kenal sama abang-abang sama kakak-kakak IKPDN tuh ngayomin banget gitu. Baik-baik semua lah gitu. Jadi kayak ayo main ke DN, nanti kita di sana ngopi atau apa, belajar juga ada semuanya kan. Dulu malah ada yang kalau mau ujian tuh, itu kan masih DL ya? Terus sampai sana DN keren banget ya. Belajar bareng tuh, dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Tapi yang satu jurusan, misal yang syariah semuanya belajar bareng gitu. Jadi nanti yang tingkat 1 nanya ke tingkat 2, yang tingkat 2 nanya ke tingkat 3 dan seterusnya gitu. Jadi kayak saling mengisi lah ya. Iya, aneh nggak tahu ini nih bang gitu kan. Katanya DN keren nih. Akademiknya bagus gitu kan, jadwalnya ada. Olahraganya ada juga waktu itu kan. Iya. Belajar futsal, belajar apa segala macam. Banyak lah. Jadi dikenalin tempat juga. Dulu aneh ingat banget dulu di ajak ke metro. Iya. Ajak ke metro. Kayak berasa luar negeri beneran ya. Iya, belum tahu apa-apa kan. Dulu aneh masih maba banget. Tahu kan metro tiketnya tuh harus diambil lagi. Oh iya bener. Waktu itu aneh nggak diambil. Iya itulah apa kebodohan ketika maba gitu. Iya. Culture shock lah ya. Iya, belum tahu itu gimana. Mobil-mobil malah ngebut-ngebut kan. Iya lagi. Kayak roller coaster. Nah, apa sih Kak perkembangan Kakak nih? Apalagi kan sekarang Kakak udah S2 gitu. Dari Kakak maba sampai sekarang S2, alhamdulillah kayak udah panjang lah waktunya perkembangan Kakak di IKPDN Mesir itu kayak gitu. Perkembangan ada apa perkembangan DN nih? DN. Perkembangan DN ya. Kalau perkembangan DN sendiri, ya sebenarnya kita setiap tahun beda-beda lah ya. Tahun beda-beda. Kalau dari Ane maba dulu paling ya yang Ane bilang tadi kan, DN dulu tuh keluarganya
atau rakyatnya rata-rata tinggal di Darmasa. Ya, di center lah gitu. Tapi kan makin kesini paling dulu tuh anak-anak DN kalau mediatornya kalau nggak Darul Fahri ya KPDN gitu. Kalau sekarang kan udah beda-beda tuh, udah ada yang ke Satang sini ya kan. Jadi tinggalnya beda-beda juga. Ada yang di Asir situ, ada yang di Sabi, ada yang ya di mana-mana lah beda-beda gitu. Itu mungkin dari segi tempat tinggal dan dari segi keadaan ya ada yang beda juga. Misalnya berangkat 2018 sama yang berangkat 2017. Nah tingkatnya kan udah pasti beda tuh, udah pasti beda setahun. Tapi ya sekarang nih proses itu ada musibah kan, musibah. Ya jadi teman sekelas aneh ada juga angkatan 2019 ya kan. Dan seterusnya nanti 2019 yang DL teman sekelasnya ada yang angkatan 2020 ya dan seterusnya. Itu beberapa fenomena yang berubah lah di KPDN itu sendiri. Itu sih paling. Apa aja sih Kak kayak fasilitas yang diadain di KPDN Mesir gitu? Dari Kakak maba sampai sekarang gitu, sampai betah banget gitu di KPDN Mesir, gimana tuh Kak? Kalau fasilitas sendiri, ya DN ngajarin aneh banyak lah ya. Dari segi tadi belajar udah disinggung, dari segi olahraga tadi diajakin main, walaupun ya nggak jago-jago banget yang lain juga gitu kan. Yang penting ikut lah ya. Iya, yang penting ikut, yang penting ngeramin aja lah gitu. Terus ada selawatan mingguan kan itu. Wah dulu sering banget tuh. Wah dulu tuh kalau misalnya selawatan di Sutup, oh nih kita harus ngadain event akbar gitu kan. Kalau dulu Sutup rame terus tuh, karena kan rata-rata ada saya. Tapi biar rame banget tuh, ayolah kita ngadain event akbar gitu. Misalnya ada Isra Miraj, makan-makan. Jadi sering rame. Gitu. Kalau sekarang kan mungkin kalau mau ke terpencar gitu ya. Iya, terpencar. Iya, orangnya gitu aja gitu. Paling bedanya dulu sama sekarang itu sih salah satunya. Jadi intinya kalau misalnya buat teman-teman yang mau masuk ke IKPDN gitu kan, intinya tuh satu, ngebaur aja, mau ada event apapun ikut aja, yang penting rame gitu kan. Ya. Jadi bisa silaturahim juga lah sama yang lain gitu kan, sama abang-abang gitu. Tapi dengan adanya IKPDN Mesir nih Kak, gitu. Gimana sih kayak kan banyak abang-abang juga itu pada ngayomin nggak? Ngayomin banget lah insya Allah ya. Kayak Ani juga merasa nyaman di KPDN ya. Ya nggak tahu ya kalau yang lain ya. Kalau Ani sih merasa nyaman gitu. Sampai tinggal di Sekre juga kan. Terus sempat tinggal di Sekre jadi kayak wah ini ternyata seasik ini loh, senyaman ini loh gitu. Ya masak-masak, dikenalin ini, dikenalin itu, kan dan lain sebagainya. Jadi ya nyaman aja gitu kalau ngobrol. Kalau ada masalah apa dibantu. Ya, nanti ketika Ane udah jadi punya adik kelas banyak ya, Ane harus tolongin teman-teman yang dia punya masalah tuh apa gitu. Ada masanya lah masing-masing. Banyak event berarti ya Kak di KPDN Mesir. Biasanya tuh apa aja sih Kak tiap tahunnya? Wah tiap tahun ada IKPDN Days. Oh iya. Ya, ada IKPDN Cup gitu. Nah IKPDN Days tuh ajang buat kita kenal senior. Bukan kita kenal senior sih, maksudnya yang senior kenal sama anak-anak baru, yang anak-anak barunya kenal sama anak-anak lama gitu. Kayak timnya di mix kan, digabung. Itu tujuannya tuh sebenarnya bukan tentang kelompok siapa yang menang. Iya. Tapi gimana sih si A sama si B nih nyatu gitu. Oh iya benar. Perkenalan lah ya. Iya biar nggak canggung. Barangkali nanti mau ke Dorosa bingung nginep di mana? Ada rumah si ini nih, iya, kan? benar. Ada rumah si Acil nih atau siapa? Iya. Terus gimana ya Kak? Biar jadi member IKPDN Mesir dan teman-teman di sana kayak masih mungkin kalau seandainya mau masuk IKPDN tuh gimana sih Kak? Daftarnya harus kayak gimana sih Kak? Kayak gitu. Ini yang di Indo apa yang di Mesir nih? Di Indo. Di Indo ya? Ini dari anggota alumni bukan alumni, lebih ke luar gitu. Karena mungkin di pesantrennya itu belum ada yang ke Mesir gitu. Nah pas banget mungkin temennya masuk IKPDN, gimana sih gitu buat tips-tipsnya gitu masuk ke situ. Untuk tips-tipsnya bisa ini sih, ikutin mediator IKPDN Mesir ya? Di Instagram. Ya, di Instagram IKPDN Mesir ada postingannya, terus ada kontak personnya, ada brosurnya juga di sana. Jadi ya
langsung hubungi yang bersangkutan aja ya. Itu bisa dijelasin lebih panjang di sana tuh. Gitu. Orang-orang di sini juga kan ngebaur ya gitu. Iya. Oke. Nah, aku mau tanya juga, mau kasih apa ya? Ibaratnya kasih nasihat lah, kan sekarang kakak kan sekarang jadi public figure gitu. Tokoh masisir gitu kan. Pengen ngasih nasihat nih buat teman-teman yang masih pada belajar, contohnya aku gitu, buat aku pribadi juga, buat teman-teman yang ada di sana, bahkan untuk camaba-camaba yang mau datang ke sini gitu. Apa sih Kak nasihatnya biar kita tuh termotivasi? Nasihat ya. Paling ini aja sih, kita berarti ada dua ya. Pertama buat yang mau berangkat ke Mesir, satu lagi yang udah di sini ya. Sebenarnya bukan nasihat sih ya, karena dibilang public figure juga ini nggak terlalu public figure sih, masih gini-gini aja gitu. Mungkin dari segi pengalaman aja, kalau buat yang masih di Indonesia, ya buletin niat dulu lah kalau mau ke Mesir. Ya maksudnya kita ke Mesir benar-benar niat belajar dulu deh, jangan niat yang lain gitu. Karena kan di sini sekarang udah lumayan ramai juga ya, jadi niatnya harus benar-benar dibuletin gitu. Kayak benar-benar harus mengutamakan belajar lah di ketika nanti ke Mesir gitu. Terlepas dari ada selingan entah organisasi atau apapun itulah, yang jelas tujuan utamanya harus tetap belajar. Sama juga sama yang udah di sini. Di sini ya kiranya kita harus mengenali diri sendiri sih. Ya kalau buat teman-teman yang kiranya kurang kuat nih kalau belajar diselingin sama kegiatan lain, entah di komunitas atau di organisasi, ya mending belajar aja gitu. Ya kewajiban utama lah. Cuma kalau emang bisa, ya kita yang tahu diri sendiri lah ya. Tiap orang beda-beda, aneh nggak bisa mengeneralisir juga kan. Asalnya sih kita harus tahu diri sendiri dulu. Kalau seandainya bisa diselingin di komunitas atau organisasi, ya ahlan gitu. Tapi kalau belum bisa ya lebih baik fokus belajar dulu aja. Pentingkan ahamnya dulu apa? Ya, tujuan awal dan tujuan utama kita kan, Iya, Mesir, belajar gitu. Kamu pernah kayak ada pressure gitu nggak sih jadi Azhari ya? Pressure. Waktu belajar gimana gitu, biar teman-teman di sana di rumah buat mau jadi masisir tuh kayak gimana gitu. Pressure jadi Azhari. Sebenarnya kalau definisi Azhari yang hakiki ya, aneh pribadi sih belum sampai ke sana sih sebenarnya. Cuma ya mau nggak mau kan di Indo, kita lulusan Azhar gitu. Ya aneh sendiri juga masih berusaha memperbaiki diri lah, memperbaiki kurang-kurang yang ada gitu kan. Dan pressure ya masih ada lah, masih berjalan terus gitu. Ya sebenarnya dari pressure itu kita ya berusaha memantaskan. Iya, memantaskan diri. Oke teman-teman, kalau mau kenal lebih deket nih sama Kak Inek gitu kan, apa sih Kak username-nya, Instagramnya boleh dikasih tahu? Username IG @al_gifary GHIFARY 32 itu Instagramnya itulah. Oke, makasih Kak Inek sama-sama. udah nyempetin waktu di sini, apalagi kan kakak sekarang sibuk. Makasih banyak sebelumnya. So sibuk aja sih sebenarnya. Satu kata buat IKPDN. Satu kata buat IKPDN. Juara. Oke. Oke, makasih teman-teman untuk bincang-bincang santai gitu kan. Nah, jangan lupa tonton dan subscribe, like di YouTube IKPDN Mesir. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Inek. Siap. Dadah teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.